Mulailah. Mulai. Ya ya, perhatikan gurunya di depan aja ya, jangan balik ke belakang, kecuali pas diskusi kelompok dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sudah sarapan? Tadi sudah ngemil roti ya semuanya. Oke, semuanya semangat untuk belajar sama Ibu hari ini? Semangat. Oke, kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Siapa yang mau menawarkan dirinya untuk maju memimpin doa ke depan? Oke, siapa? Ibu pilih satu ya. Ibu pilih satu. Oke, Pratama silahkan. Yes. Silahkan. Sikap berdoa, siap duduk yang rapi, tarakan tangannya, hatinya ingat Allah, selalu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya Wa rasulah. Rabbi zidni sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Terima kasih Pratama, silakan duduk. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan membacakan presensi anak-anak. Yang Ibu panggil namanya, silahkan jawab berhadir ya. Muhammad Habibi, Muhammad Rizkon, Muhammad Roy Sandi, Muhammad Surgi Mufti, Muhammad Taufikur Rahman, Muhammad Yata Pratama, Muhya Nur Asyadiyah, Nabila Olivia, Nasita Keisha, Naura Cantika, Rahel Klairina, Raniah Fazarina, Syarefa Zehan, Muhammad Musa. Ada yang belum Ibu sebutkan namanya? Oke, berarti sudah semua ya. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Oke, kita akan menyanyikan lagu tersebut ya. Semuanya silahkan berdiri.
sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, sudah semuanya, silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu nih. Oke, semuanya dengarkan instruksi dari Ibu ya. Ketika Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuknya 4 kali aja, tepuk 4, iya, 4 kali aja, tepuk 5, oke, semuanya sudah bisa? Bisa! Nah, kita coba ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Oke, semuanya sudah bisa. Oke, semuanya sudah siap belajar? Oke, sebelum kita belajar, mulai pembelajarannya, semuanya perhatikan benda yang sedang Ibu pegang. Ada yang tahu apa namanya? Iya betul, benda ini namanya penggaris. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang pernah mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris? Oke, Ibu tunjuk Amira, biasanya ngukur apa pakai penggaris? Oke, Amira katanya ngukur pensil sama buku. Kalau Muhya, biasanya ngukur apa pakai penggaris? Ngukur pakai pensil, pulpen, titik. Oke, berarti semuanya rata-rata sudah pernah menggunakan penggaris untuk mengukur suatu benda ya? Oke, pada hari ini kita akan belajar beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda selain penggaris. Kemudian selain itu kita juga akan belajar satuan baku serta bagaimana cara mengukur benda dengan benar.
Baik anak-anak, silahkan perhatikan PPT yang sedang Ibu tampilkan di layar. Apa bacaannya? Pengukuran panjang dengan satuan baku. Iya, kita hari ini akan belajar pengukuran panjang dengan satuan baku. Satuan baku, oke. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu pengukuran? Pengukuran panjang adalah kegiatan untuk mengetahui berapa panjang satuan suatu benda dari satu ujung ke ujung lainnya. Oke. Kita mengukurnya dengan alat ukur yang Oke, betul. Pengukuran panjang adalah kegiatan di mana supaya kita mengetahui seberapa panjang suatu benda dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Misalnya tadi kita menggunakan pulpen. Kita menggunakan pulpen dan kita ukur dengan penggaris. Nih, misalnya kan di sini ada biasanya di penggaris itu ada tulisan kan? Dari 1 cm, dari 2 cm, 3 cm. Nah, kalau ngukur bendanya biasanya meletakkannya di garis yang mana? Garis ujungnya di mana? Dimulai dari 0, betul. Nah nih, kita taruh di 0. Ada yang melihat panjangnya berapa? Oke, kalau dari sini panjangnya kelihatan 15 cm. Nah, jadi kita mengukur kegiatan untuk mengetahui seberapa panjang suatu benda dari ujungnya berapa? 0 cm ke ujung yang lainnya. Ujung lainnya berapa? 15 cm. Nah, jadi panjang pulpen ini adalah 15 cm. Betul. Oke, sekarang kita beralih pada satuan panjang. Anak-anak sebelumnya pernah mendengar istilah satuan panjang? Satuan panjang itu anak-anak contohnya seperti kilometer, sentimeter, betul, milimeter, sentimeter, dekameter, hektometer. Nah, itu adalah beberapa contoh dari satuan panjang, betul. Jadi, satuan panjang ini adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan panjang dari suatu benda. Jadi, seperti yang kita sebutkan tadi, pulpen ini. Pulpen ini tadi berapa panjangnya? 15 cm. Berarti satuan panjangnya yang mana? 15-nya atau cm-nya? Betul. Pertama, berarti satuan panjangnya adalah sentimeter. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah paham? Belum? Oke. Rahel, apa yang kira-kira belum dimengerti oleh Rahel? Satuan panjangkah atau apa? Satuan panjang. Oke. Boleh dengarkan Ibu sekali lagi, Ibu jelaskan. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan panjang suatu benda. Contohnya tadi seperti senti, kilo, deka, meter, dan masih banyak lagi. Jadi satuan panjangnya adalah itu tadi, sentimeter, kilometer, dekameter. Nah, misalnya tadi, pulpen ini panjangnya berapa tadi? 15? Oke, satuan panjangnya apa? Nah, betul, satuan panjangnya adalah senti. Iya, sudah paham Rahel? Masya Allah, alhamdulillah. Oke. Oke, selanjutnya. Boleh perhatikan gambar yang sedang Ibu pegang. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa? Meteran apa? Ini namanya meteran saku. Meteran apa? Saku. Iya, nama benda ini adalah meteran saku. Pernah melihat benda ini? Di mana?
Biasanya digunakan untuk apa? Untuk mengukur jalan. Untuk tukang. Iya, betul. Biasanya digunakan oleh tukang. Atau kalau enggak, biasanya digunakan oleh abah kita untuk misalnya ngukur tinggi pintu, untuk ngukur. Iya, betul. Untuk ngukur. Iya. Jadi, meteran saku ini bisa kita simpulkan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda dengan ukuran yang iya, digunakan untuk mengukur benda yang besar. Jadi kan nggak mungkin kalau kita ngukur pintu pakai penggaris. Bisa ngukur apa sayang? Iya betul, bisa juga digunakan untuk mengukur kayu. Pokoknya bukan rumahnya, tapi mungkin rangka dari rumahnya, misal tinggi tiangnya. Soalnya tidak mungkin kita menggunakan penggaris kan untuk mengukur benda-benda besar seperti pintu, jendela, kan nggak cukup itu. Jadi kita gunakan meteran apa tadi namanya, meteran? Iya betul. Selanjutnya gambar kedua. Ada yang pernah melihat gambar ini? Betul. Di mana biasanya ngelihat meteran pita ini? Di tukang penjahit. Iya betul. Nah berarti meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit untuk misalnya ngukur ukuran baju. Nah iya, soalnya kenapa jadi digunakan meteran pita? Ada yang tahu? Iya betul. Kenapa nggak pakai meteran saku misalnya? Kenapa harus pakai meteran pita? Kenapa jadi nggak bisa, Rahel? Karena apa? Kenapa? Ada yang tahu? Mufti tahu nggak kenapa ngukur baju misalnya harus pakai meteran pita? Kenapa nggak pakai meteran saku? Mungkin karena ini panjang. Tapi kan meteran saku juga panjang. Meteran saku dari besi. Ya, betul. Itu dari karet. Soalnya Apa? Oke, betul. Apa? Bisa? Oke, Ibu bantu jawab. Kenapa kita menggunakan sering ngukur buat baju. buat bikin baju Sandi? Bikin baju ngukur pas Oke. Iya. Nah, jadi sekarang simak penjelasan Ibu. Kenapa jadi kita gunakan meteran pita itu untuk mengukur baju? Karena meteran pita ini seperti yang dibilang sama Muhya tadi, terbuat dari apa Muhya? karet. Nah, jadi dia lebih Nah, kalau misalnya kita ngukur pakai meteran saku kan dia keras. Sedangkan baju itu kan kadang ukurannya harus dibengkok-bengkok atau gimana bikinnya kan. Nah, jadi meteran saku itu nggak bisa karena dia keras. Jadi digunakanlah meteran Iya, betul, pintar. Oke, selanjutnya. Ada yang pernah melihat benda yang Ibu pegang? Apa kira-kira? Apa? Kelihatan nggak di sini? Penggaris. Sebentar, satu-satu. Penggaris. Kurang tepat. Penggaris itu Oke, kalau ini bentuknya sedikit mirip dengan pistol, tapi bukan pistol karena ini kan alat ukuran panjang. pernah ya tapi Oke, sekarang Ibu beritahu namanya adalah jangka jangka sorong. Namanya adalah jangka sorong. Biasanya ini untuk mengukur apa? Ada yang tahu? Apa? Mengukur apa, Musa? Boleh, kalau untuk mengukur paku bisa. Terus mengukur apa lagi? emas. Cincin. Iya betul, Kesya. Nah, jadi jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kecil banget. Misalnya, contohnya untuk ngukur uang logam. Semut mungkin bisa. Soalnya Ibu juga belum pernah menggunakan jangka sorong untuk menggunakan ngukur semut ya. Misalnya ngukur baut, betul. Ngukur cincin, terus ngukur enggak dong, pulpen pakai penggaris. Pokoknya benda-benda kecil seperti kelereng, seperti cincin.
Tergantung, kalau kuncinya besar kita bisa gunakan penggaris. Tapi kalau memang dia kecil kita bisa gunakan ini. Oke, paham semuanya? Apa tadi namanya? Ya, jangka sorong. Betul. Oke, kita beralih ke gambar yang terakhir. Siapa yang pernah melihat benda ini? Apa? Iya, pengukur tinggi badan. Siapa yang pernah mengukur tinggi badan pakai alat ini? Oke, biasanya di mana mengukur? Iya. Iya, jawaban anak-anak semuanya betul. Ini untuk mengukur tinggi badan. Biasanya kita jumpai di puskesmas, di rumah sakit, dokter. Apa nama alatnya? Nama alatnya apa? Bukan, ada dong namanya. Mau tahu nggak? Nama alatnya stadiometer. Coba sebutkan apa tadi? Stadiometer. Betul. Oke. Sekarang, oke. Tadi sudah Ibu jelaskan berapa alat untuk mengukur panjang benda. Tadi berapa? Yang pertama ada yang kedua ada meteran kemudian ada meteran pi, kemudian ada jangka, yang terakhir stadiometer. Betul. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Supaya Ibu ngetes kira-kira anak-anak Ibu ini mendengarkan dengan baik nggak sih penjelasan Ibu tadi? Guna penggaris itu untuk apa? Oke, mengukur benda yang seperti apa penggaris? Iya, betul. Jadi, iya. Oke, semuanya sudah betul, semuanya sudah benar. Berarti penggaris itu digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Oke, kemudian yang kedua tadi ada apa? Meteran biasanya digunakan untuk mengukur apa? Oke, apa lagi? Besi, apa lagi? Apa? Genteng. Iya, betul. Kayu, iya. Oke, semuanya sudah benar jawabannya. Berarti meteran saku itu digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya besar, yang tidak terjangkau dengan penggaris. Oke, yang ketiga, apa tadi? Alat yang ketiga, meteran pi. Biasanya untuk mengukur apa, Roy Sandi, meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur apa? Tadi sudah disebutkan. Nah, oke, dibantu deh oleh Muhya. Apa meteran pita digunakan? Iya, betul. Oh, iya, betul. Oke, selanjutnya tadi apa lagi bendanya? Jangka biasanya untuk mengukur benda apa? Iya. Oke. Oke, mungkin bisa untuk mengukur semua. Pokoknya jangka sorong ini anak-anak untuk mengukur benda yang ukurannya sangat kecil. Seperti apa tadi contohnya? Iya, dan lain-lain. Oke, yang terakhir apa tadi alat ukur yang terakhir? Stadiometer. Digunakan untuk mengukur apa itu? Untuk mengukur tinggi Iya, betul. Oke, berarti semuanya sudah menyimak dengan baik penjelasan Ibu ya. Boleh berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Masya Allah, sudah pintar-pintar sekali. Baik, sekarang anak-anak kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi Ibu akan membagikan kalian ke kelompok-kelompok kecil. Nah, oke, langsung aja di sini ada Rahel, Rania, Amira, Musa sama Naura jadi kelompok 1. Terus kelompok 2 ada Keisha, Muhya, Nabila sama Pratama. Oke, kelompok 2. Terus yang ketiga
Ada Rizkon, Roy Sandi, Mufti, Habibi, sama Taufik. Jadi kelompok 3. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan NHT. NHT itu penanda kelompok, biasanya dipasangnya di kepala. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Nah, jadi NHT ini sebagai penanda kelompok. Jadi dipasangnya di mana, Ibu? Dipasangnya di kepala. Nah, jadinya di sini ada angka-angkanya. Misalnya di kelompok 1 ada 5 orang. Berarti angkanya dari 1 sampai 5. Iya, betul. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekarang kita ke kelompok 2. Nanti dulu ya masangnya ya. Kelompok 2 ada 4 orang, berarti angkanya 1 sampai? Betul. 1, 2, 3, 4. Sekarang kelompok 3. Ada berapa anggotanya kelompok 3? Berarti angkanya dari berapa? 1 sampai? 5. Iya, betul. Sampai absolute infinite. Sebentar ya. 1 sampai absolute infinite. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang semuanya silahkan pasang NHT-nya. Angkanya di depan ya, jangan kebalik. Enggak dong, kan dia pakai karet itu. Nah, hati-hati dong pasangnya. Iya. Udah? Sudah? Oke. Kemudian, Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Isinya berisi tugas yang harus anak-anak kerjakan secara berkelompok. Betul. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi masing-masing kelompok dapat 2 LKPD. Oke, disimak penjelasan Ibu supaya nanti menjawabnya bisa benar. Jadi kalian dapat 2 LKPD masing-masing kelompok. Untuk LKPD yang pertama, tugasnya adalah, ini kan ada gambar pensil, gambar pulpen, dan lain-lain, serta penggarisnya. Jadi anak-anak melihat ukurannya ini stop di angka ujungnya berapa. Misalnya stopnya di angka 30, berarti anak-anak nulis jawabannya berapa di sini? 30? Betul. Dilihat ya dari ujung ke ujungnya berapa ukurannya. Sudah paham? Oke, sekarang Ibu jelaskan yang kedua. Di sini perintahnya, berilah tanda centang untuk benda yang tepat diukur dengan meteran. Meteran tadi untuk mengukur benda yang Oke, jadi dipilih di sini benda apa aja sih, benda-benda besar yang cocok diukur dengan meteran. Kemudian di sini dicocokkan nih, di sini ada penggaris. Penggaris biasanya untuk mengukur apa? Terus meteran saku biasanya untuk mengukur apa? Silahkan ya dicocokkan. Sekarang Ibu bagikan ya. Tulis identitas kelompoknya ya. Oke, silahkan berembuk untuk bekerja sama. Silahkan berkumpul untuk mengerjakannya. Ada 2. Yang di belakang boleh maju. Iya, ini kan ujungnya di sini kan sayang. Nah, stopnya di mana? Nih, berapa? 15. Lihat dong, betul-betul. 17. Nah, berarti tulis jawabannya di sini. Oke? Iya, silahkan. Nama kelompoknya apa, Bu? Iya, tulis nama kelompoknya berapa. Misalnya kelompok 3, tulis kelompok 3. Hah? 1, 2, 3. Enggak, kan satunya dari sana. Silahkan teman-temannya yang di belakang boleh ke depan untuk berembuk sama temannya. Apa?
Enggak, nama kelompoknya kan pian kelompok 3. Tulis 3 aja di sini. Nah, ya. Atau kini aja. Kini aja. Apa? Silahkan ya, dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang dipahami boleh tanyakan ibu ya. Kelompoknya ini sayang, kelompoknya tulis ini aja, kelompok 1 misalnya. Nggak perlu namanya. Iya, langsung aja kelompok 1. Kan kelompok 1. Nama kelompoknya aja, misalnya kelompok 1. Silahkan tulis kelompok 1 aja, cukup seperti itu ya. Tidak usah ditulis namanya. Cukup ini aja sayang. Kelompok berapa pian? Kelompok 2. Nah, oke, jadi tulis 2 aja di sini. Buya kan ini namaku. Enggak usah ditulis nama. Iya, tinggal di tinggal tulis 2. Pian kelompok 2 loh. Nanti nggak muat kalau misalnya pian tulis nama. Ya nggak apa-apa, boleh silahkan. Tapi tetap ditulis ya nanti kelompok 2 di sini. Ini lolip. Mana? Ada lagi kau lagi. Jelas aja lah suaraku. Di sini loh. Apa ada yang kurang dipahami? Ada. Paham jauh. Kerja sama. Mana betul? Oke, pastikan semuanya ikut mengerjakan ya kerjasamanya. Oh, jawabnya bergantian ya, Musa? Sudah selesai. Wah, kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Tadi semuanya ikut kerja sama nggak? Ikut. Oke. Nanti ibu cek ya. Disimpan aja dulu, dipegang aja dulu. Kalau sudah dipegang dulu ya. Nanti setelah selesai pengerjaan LKPD-nya kita presentasi ke depan ya. Nanti silahkan tunjuk satu perwakilan kelompoknya untuk jadi moderator. Ayo kelompok 1, siapa moderatornya? Amira. Oke. Kelompok 2 siapa yang jadi moderatornya kelompok 2? Apa tema nggak tahu? Kami. Ayo, jangan tunjuk-tunjuk. Kelompok 3 siapa yang jadi moderatornya kelompok 3? Oke. Easy. Tadi nunjuknya gimana? Sistemnya voting ya? Nggak tahu, iya. Siapa yang mau? Taufik mau? Yang tulisan aja nanti pensil tadi aku. Yang ada yang tadi tuh. Rawahan ini aku. Diskon. Kita mudah. Kenapa? Jadi Moderator. Iya. Jadi moderatornya nanti ke depan memperkenalkan kelompoknya. Kami dari kelompok berapa misalnya. Anggotanya ada ini kenalkan teman-temannya. berarti semuanya maju. Iya. Oke, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Oke, sekarang perhatikan apa yang sedang Ibu pegang di depan sini. Kelihatan nggak? Apa?
Iya. Kelompok 1 sudah selesai? Oke. Oke, sekarang semuanya perhatikan Ibu. Jangan ada yang sibuk dan ngomong sendiri. Semuanya perhatikan Ibu. Oke, perhatikan apa yang sedang Ibu pegang. Ini namanya adalah media ajar. Media ajar ini bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Betul, bentuknya seperti tangga. Jadi nama dari media ajar ini adalah tangga satuan baku. Apa tadi? Tangga satuan baku, betul. Jadi ini adalah tangga satuan baku untuk mengukur panjang. Oke, kita hitung ada berapa tingkatan tangga. Kita hitung dari mana? Atas atau bawah? Mau dari atas sini atau bawah sini kita hitung? Oke, kita dari bawah ya. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada berapa tingkat? 7 tingkat. Oke, sekarang perhatikan kembali penjelasan Ibu. Ini dinamakan dengan tangga satuan baku, punya 7 tingkatan tangga. Oke, tingkatan yang pertama di sini adalah kilometer. Tingkatan yang kedua hekto. Yang ketiga deka. Yang keempat meter. Yang kelima apa? Desimeter. Yang keenam sentimeter. Yang terakhir milimeter. Oke, jadi anak-anak, cara penggunaan tangga ini seperti apa sih Ibu? Cara menghitung tangganya seperti apa? Oke, sekarang perhatikan penjelasan Ibu. Yang sering kita jumpai di penggaris itu biasanya apa? Dari 7 tingkatan ini. CM, betul. Yang biasa kita jumpai, oke, kelompok 1 perhatikan. Nanti Ibu tanya nggak bisa jawab, hati-hati loh. Biasanya kita temukan di penggaris itu sentimeter. Nah, jadi anak-anak misalnya kita tadi berapa panjang pensilnya, masih ada yang masih ingat? 15 cm. Nah, jadi anak-anak, sentimeter ini bisa diubah bentuknya ke dalam milimeter. Begitupun sentimeter bisa diubah ke dalam Cara ngubahnya gimana Ibu? Terus kalau diubah, apakah angkanya juga ikut berubah? Nah, kalau misalnya kita ubah, bentuk angkanya juga pasti akan berubah. Jadi cara menghitungnya, ketika misalnya tadi panjang pensilnya misalnya 10 cm. Ketika kita mau ubah ke dalam bentuk desimeter, maka berarti itu naik atau turun? Nih, sentimeternya di sini. Kita mau ubah ke desimeter, itu naik atau turun? Turun. Oke, kita lihat panahnya turun. Kalau turun dibagi atau dikali? Dibagi, betul. Nah, untuk pembagian serta pengkaliannya itu sama, dibagi dan dikali 10. Berarti 10 cm dibagi dengan 10. Berarti 10 dibagi 10 berapa jawabannya? 1. Betul, jawaban 10 dibagi 10 adalah 1. Berarti panjang pensil yang tadinya 10 cm kita ubah ke dalam bentuk desimeter, jadinya berapa desimeter? 1 desimeter. Nah, kemudian, oke, sudah paham? Misalnya, tangganya naik lagi nih, tangganya naik ke milimeter. Kalau naik, tandanya apa? Dikali. Tandanya dikali. Berarti dikali 10 dikali 10? 100. Berarti pensil yang tadinya panjangnya 10 cm, ketika kita ubah ke dalam milimeter, jadinya 100 milimeter. Betul sekali. Oke, sekarang Ibu mau semua kelompok maju secara bergantian. Mau kelompok yang mana dulu? Oke, silahkan kelompok 2. Maju semuanya kelompok 2. Oke, berdiri di depan sini. Hadap media ajarnya. Jangan, nih, hadap sini. Iya. Oke, sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan. Misalnya, panjang bukunya 20 cm.
Oke, 20 cm ya. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk desimeter, berarti diapakan? 2 desimeter. Berarti kayak gimana? 20 cm dibagi atau dikali? Dibagi. Dibagi berapa? 10. Dibagi 10. Berarti 20 dibagi 10. Jawabannya? 2 desimeter. Betul. Berarti 20 cm diubah ke dalam bentuk desimeter sama dengan 2 desimeter. Betul sekali. Boleh berikan tepuk tangannya untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2 duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? Ini. Oke, silahkan kelompok 3 maju semuanya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Misalnya panjang kertas ini dari ujung sini ke sini adalah 20 cm. Di mana tangga cm? Di sini. Oke, sekarang Ibu minta kelompok 3 ubah dari cm ke milimeter. 20 cm-nya diapakan? Dibagi. Kalau naik dibagi atau dikali? Kali. Dikali. Nah, iya, ini ada panahnya. Berarti 20-nya dikali berapa? 20 dikali berapa jawabannya 20 dikali 10? 100. Taufik berapa jawabannya Taufik? 100. Betul, jawabannya 100. Berarti 20 cm ketika kita ubah ke milimeter jawabannya berapa? 100 milimeter. Kok 100? Kan 20 tadi. 20 dikali 100 tadi berapa? 2? 200? Nah, berarti 200 mili. Oke, sudah paham? Mulai. Sekali lagi deh. Tadi ini 20. Kalau naik berarti di Kali. 20 dikali berapa? 20 kali 10? 200. 200, betul. Berarti 20 cm diubah ke milimeter, jawabannya? 200 milimeter. Betul, benar. Kelompok 3. Anak-anak boleh berikan tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 duduk kembali. Oke, berarti yang terakhir dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk maju. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Misalnya panjang ini deh. Misalnya panjangnya 10 cm. Sekarang cm di mana tangganya? Di mana? Di sini. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak ubah 10 cm ini ke bentuk milimeter deh. Gimana cara ngitungnya? Berarti kalau naik dikali atau dibagi? Dikali. Berarti 10 dikali 10 dikali 10 berapa? 100. Berarti 10 cm dikali dengan 10 berarti hasilnya berapa milimeter? 100 milimeter. Betul. Berikan tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan duduk kembali. Oke, sekarang kenapa? Kenapa? Oke, silahkan duduk lagi ya. Oke, kita sekarang kembali lagi kepada LKPD yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Tadi perintah Ibu, instruksi dari Ibu setelah selesai mengerjakan LKPD, kita ngapain? Kita presentasi. Terus presentasinya pakai moderator. Oke, sekarang kita majunya. Tadi kan kita sudah dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita balik deh dari kelompok 3, 2, kemudian 1. Oke? Sekarang kelompok 3 silahkan untuk maju dan mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Semuanya dong, bawa LKPD-nya sayang. Oke, silahkan ke tengah sana, ke tengah. Ini di sini, silahkan ke sini. Siapa yang jadi moderator? Moderatornya di ujung sini. Moderatornya dekat sama Ibu. Oke. Oke, silahkan moderator, tugasnya ngapain? Tugasnya memperkenalkan kelompoknya dulu dong ke teman-temannya. Halo teman-teman, kami dari kelompok. Oke, sekarang saya namanya
Rizkon. Rizkon mau memperkenalkan siapa teman-teman kelompoknya ya? Oke, silahkan perkenalkan. Nanti dulu, silahkan perkenalkan teman-teman kelompok Rizkon. Nama saya Mufti. Oke, kemudian siapa? Oke, selanjutnya Perkenalkan nama saya Roy Andi. yang terakhir. Perkenalkan nama saya Abi. Oke, berarti kelompok 3 maju untuk ngapain? Untuk mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Oke, silahkan mau siapa dulu nih? Dibagi aja nanti, misalnya dari Mufti nomor 1 sama nomor 2, selanjutnya Taufik, terus nah bergantian. Jadi semuanya membacakan jawabannya ya. Kelompok yang lain, dengarkan jawabannya sudah sesuai belum dengan jawaban kalian? Siapa dulu yang mau duluan? Oke, Rizkon, silahkan. Dinyaringi suaranya sayang, biar teman-temannya mendengar. Yang nomor 1. Jadi teman-teman, jawaban nomor 1, panjang pulpennya adalah begitu, 17 cm gitu. 12 cm. Iya, sebutkan. Jadi jawabannya Ayo dengarkan temannya. cm. Oke. Yang kedua 15 cm. Yang ketiga 10 cm. Yang keempat 16 cm. Yang terakhir 14 cm. Semuanya mendengar tidak suara Rizkon? Oke, boleh diulang sekali lagi Rizkon biar teman-temannya mendengar. Nomor 1 jawabannya 17 cm. Yang kedua 15 cm. Tiga 10 cm. Keempat 16 cm. Terakhir 14 cm. Oke, kira-kira jawabannya betul tidak? Oke, betul katanya. Oke, selanjutnya silahkan Mufti. Ya, pegang aja sayang. Benda yang diukur dengan meteran adalah, nah sebutkan yang Benda yang dapat diukur dengan meteran adalah lemari, pintu, meja, jendela, papan tulis, pagar, dan dinding. betul tidak jawabannya? Nah, betul. Oke, selanjutnya kita ke Taufik ya, bergantian ya. Nih, baca dulu. Benda yang diukur dengan penggaris adalah, nah yang mana? Bendanya sebutkan. Buku, pintu, penggaris adalah buku tulis. Hah, salah. Lihat panahnya sayang. Oh, nggak boleh kayak gitu dong. Taufik cuma salah lihat kok. Jawabannya betul. Garisnya lihat deh, penggaris aku. Benda yang diukur dengan penggaris apa aja? Enggak apa-apa, bergantian Ibu arahkan. Apa yang pertama Taufik? Buku tulis. Oke, kemudian yang kedua panahnya kemana? Yang ketiga? Buku. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Taufik. Oke, selanjutnya. Roy Sandi, baca yang meteran saku, Roy Sandi. Benda yang diukur dengan meteran saku adalah yang pertama apa? Pintu. Yang kedua? Lemari. Oke, mana yang satunya tadi? Oke, sekarang Habibi, boleh bacakan kembali yang ini Habibi? Iya, panjang pulpennya berapa? 17 cm. Oke, yang kedua? 15 cm. Yang ketiga? 10 cm. Yang keempat? 16 cm. Yang kelima? 14 cm. Oke, tadi kelompok 3 sudah menyebutkan jawabannya dari kedua LKPD. Semuanya betul nggak? Atau ada yang kira-kira menurut anak-anak ada yang salah? Semuanya betul. Oke, boleh berikan tepuk tangannya untuk kelompok 3. Hebat sekali. Silahkan kelompok 3 duduk kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Oh, oke, sini dengan Ibu. Makasih. Ayo, siapa yang jadi moderatornya kelompok 2? Ayo, jangan dorong-dorongan dong. Siapa? Keisha ya? Oke, silahkan Keisha perkenalkan teman-teman kelompoknya. Halo teman-teman gitu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Anggotanya ada? Anggotanya ada Saya Keisha. Keisha, Kemudian ada Muhya, terus
Ya, terus terakhir Nabila Olivia. Oke, sekarang silahkan sebutkan jawabannya dari sini. Benda yang diukur dengan meteran, sebutkan yang dicentang, ya. Benda yang diukur dengan meteran adalah Mm-mm. lemari, Mm-mm. pintu, meja, jendela, papan tulis, dan pagar, Serta dinding. Oke, kira-kira jawabannya betul tidak? Betul nggak jawabannya? Betul ya. Oke, sekarang lanjut. Muhya bacakan yang ini aja. Duanya di sama temannya. Iya, nih Muhya bacakan yang ini. Nih. Benda yang diukur dengan penggaris. Sebutkan apa aja Muhya? Buku tulis, pintu, Buku tulis pensil, sama? buku, Iya, betul. Oke, selanjutnya yang diukur dengan apa ini bendanya? meteran, Meteran apa? Pak. Meteran Oke, apa yang diukur dengan meteran saku itu? Lemari, pintu, Pintu sama apa? Pintu sama lemari. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Yata silahkan bacakan dari nomor 1 sampai nomor 3. Nanti 4 sama 5 dibacakan sama Nabila. Jawaban nomor 1 apa Yata? Pulpen atau pensil? Pulpen. Pulpen Panjangnya? panjangnya 17 cm, Mm-mm. pensil panjangnya 15 cm. Iya. Stabilo itu sayang. Stabilo panjangnya Stabilo panjangnya 10 cm. Oke, silahkan kemudian Nabila, silahkan bacakan. Nomor 4 itu cutter, panjangnya berapa? Panjangnya 16 Hmm. cm. Kemudian kuas, panjangnya? Panjangnya 14 cm. Iya, betul. Semuanya boleh berikan tepuk tangannya untuk kelompok 2. Kelompok 2, LKPD-nya dikumpulkan ke Ibu. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 3 maju. Kelompok 1, mohon maaf, kelompok 1 silahkan maju. Siapa yang jadi moderatornya? Rahel ya? Oke, silahkan Rahel perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Iya, anggotanya. Ini tadi Anggit gantian lo. Iya bukan? Oke, nanti pegang dulu. Oke, silahkan sebutkan jawabannya. Ya. Ya. Meja, jendela, papan tulis, pagar, dan dinding. Iya, selanjutnya. Kania, silahkan. Alat ukur yang tepat untuk mengukur benda berikut dengan menarik garis lurus. Buku tulis, pensil, buku, pintu, lemari. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Pian bacakan dari 1 sampai 2, terus Pian nanti 3 ke 4, dan Pian terakhir yang 5 ya. Oke. Panjang pulpen. 17 cm. Panjang pensil 15 cm. Panjang 11 10 cm. Panjang 16 cm. Berapa panjangnya? Iya, kuas. Betul, namanya kuas. Iya, boleh berikan tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1 untuk duduk kembali. Oke, sekarang perwakilan kelompoknya silahkan kumpul LKPD-nya ke Ibu. Perwakilan aja ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Mufti. Kelompok 1. Oke, sekarang semuanya perhatikan Ibu.
Oke, anak-anak, semuanya perhatikan ibu. Tadi kita sudah belajar apa saja? Di awal kita sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar alat ukur panjang, kemudian satuan baku, serta cara mengukur benda dengan Oke, sejauh ini apakah ada yang dirasa kurang dipahami? Tidak ada. Berarti semuanya sudah paham? Oke, semuanya sudah mengerti? Oke, sekarang ibu mau bertanya nih. Kira-kira tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir menarik dan menyenangkan tidak? Anak-anak semuanya materinya mudah nggak dipahami? Mudah, oke. Kalau misalnya nih, setelah pembelajaran ini anak-anak tertarik nggak untuk belajar lebih dalam tentang satuan baku? Tertarik. Tertarik? Wah, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Masya Allah, anak-anak ibu hari ini belajarnya sangat semangat, sangat aktif, semuanya Masya Allah pintar-pintar sekali, bisa menjawab dengan benar semuanya. Baik anak-anak, pada pembelajaran di minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang satuan baku ini kembali, oke? Oke. Baik anak-anak, terima kasih banyak sudah bersemangat sekali pada hari ini, sudah aktif dan mendengarkan dengan sangat baik penjelasan dari ibu. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ibu mau kita berdoa bersama ya sebelum kita keluar kelas. Siapa yang mau maju? Oke, silahkan Mukti. Kita berdoa. Ditinggal aja tasnya. Iya, doa pulang. Siap. Silahkan pimpin. Sikap berdoa. Siap. Duduk yang rapi. Tadahkan tangannya. Nanti aja berdoa dulu. Selalu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Duduk dulu ya, duduk dulu. Tasnya ditinggal aja di bawah. Berdoa dulu. wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batina batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih Mufti. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya, sudah sangat aktif dan bersemangat belajarnya hari ini. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sebelum kita keluar dari kelas, selanjutnya kita bikin konten dulu ya. Kita bikin video. Baru setelah itu ada bingkisan dan hadiah dari kakak-kakaknya. Apa? Ada deh, rahasia. Oke, sekarang sebentar ya. Duduk dulu ya.